Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Pratiwi dari jurusan Manajemen Besore dari Universitas Pajajaran Bekasi. Saya akan menyelesaikan tugas UTS aspek hukum dalam bisnis. Di sini ada latar belakang masalah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di sini ada analisis permasalahan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Di samping kesadaran pengaturan sumber daya manusia atau SDM, masih rendah juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar wajib pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan objek pajak yang dikuasai, demikian dan dimanfaatkan. Di sini ada teori pendukung. Satu ada Londrina solid, yaitu pembayaran pajak menurut teori asuransi, diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Yang kedua ada teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Yang ketiga ada teori daya pikul, yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Yang keempat ada teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya terhadap negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Di sini ada metode penelitian. Metode adalah prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Serjono Suekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam. Yang satu ada penelitian hukum normatif atau kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa. Yang kedua ada penelitian hukum sosiologis atau empiris, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara data primer. Penyelesaian masalah. Untuk mengetahui penyelesaian masalah di atas, maka pemerintah melakukan apa yang disebut reformasi pajak. Dalam hal dilakukan untuk lebih memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penyempurnaan pajak adalah penyempurnaan undang-undang pajak dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak. Kesimpulannya adalah, dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kekurangan sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan, dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.